menyapa anak-anak kelas 10, saya juga pengen tahu apa kesulitan-kesulitan atau apa yang kalian alami selama pembelajaran jarak jauh ini. Berarti ini kalian kan paling enggak sudah semester 2, artinya sebentar lagi akan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Ini yang kelas 10, sebentar lagi ada penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, nanti kalian akan naik ke kelas 11. Memang kondisi kita masih dalam kondisi pandemi, artinya pembelajaran juga terbatas. Baru tadi pagi saya dapat informasi dari surat edaran ya, surat edaran dari Kementerian Pendidikan. Coba saya buka. Oke, presentasi saya muncul di layar kalian. Saya minta konfirmasinya coba siapa. Saya harusnya muncul ya ini ya di layar saya ya, di layar kalian ya. Nah, baru tadi pagi itu saya dapat ini surat edaran dari Menteri Pendidikan. Ya, tadi pagi ada surat edaran dari Menteri Pendidikan. Ini menginformasikan tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat COVID ya. Bentar. Nah, di surat edaran ini intinya itu memang karena masih dalam kondisi COVID, sehingga ada beberapa hal yang perlu disampaikan dari Menteri Pendidikan. Yang pertama poinnya adalah ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021 itu ditiadakan. Ini berarti untuk kelas 12 itu tahun ini tidak ada UN gitu ya. Dengan ditiadakan UN, ujian kesetaraan, syarat kelulusan menjadi UN tidak menjadi syarat kelulusan. Nah, yang terpenting lagi, peserta didik itu dinyatakan lulus. Yang pertama harus menyelesaikan semua mata pelajaran, artinya rapot nanti harus ada nilainya. Minimal nilainya harus baik gitu ya, sikap dan perilaku, nilai harus baik. Terus mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, selanjutnya nanti ada ujian yang diselenggarakan itu bisa dalam bentuk portofolio berupa evaluasi atau apa. Ya pokoknya nanti ada portofolio, ada penugasan, nanti tes baik secara luring atau daring. Kemudian ada bentuk kegiatan penilaian lainnya. Ya, yang terutama yang ini sih untuk yang kelas 12 itu nanti tidak ada UN, tapi untuk yang kalian kelas 10 itu pasti ada kegiatan tugas-tugas yang harus kalian selesaikan. Nah, untuk anak-anak yang mungkin masih bermasalah di nilai kemarin di semester 1 masih ada nilai rapotnya, kan sudah terima rapot semua kan? Nah, tolong itu dilihat nilai rapotnya, apakah masih ada nilai yang di bawah KKM. Kalau masih ada nilai yang di bawah KKM, itu mohon untuk segera menghubungi guru mapelnya agar nanti di semester 2 ini tidak mengalami kendala. Karena nanti di semester 2 ini akan ada rapat Dewan Guru, biasanya untuk penentuan siapa yang naik kelas dan tidak naik kelas. Karena memang situasi kita terbatas pandemi kayak gini, mohon
anak-anak aktif. Kalian aktif untuk menanyakan kepada guru mapelnya. Itu ya. Itu informasi dari saya mengenai ini nanti syarat-syarat kenaikan kelas ini ya. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk, jadi nanti ini ada tata caranya. Ujian akhir semester itu bisa portofolio, bisa penugasan, atau tes. Gitu ya. Ujian akhir semester kenaikan kelas dirancang untuk, ini yang terpenting, yang perlu kalian tahu, nanti memang karena kondisi seperti sekarang ini, pastinya tidak bisa mentargetkan untuk kurikulum itu bisa tercapai. Makanya kemarin saya khususnya pelajaran desain grafis ya. Dasar desain grafis itu saya carikan materi-materi yang memang bisa kalian kerjakan dengan mudah dari rumah dan cukup dari HP, gadget kalian bisa mengerjakan. Nah, tolong bagi siswa yang belum mengerjakan, segera dikerjakan. Yang sudah saya posting yang sudah ada videonya itu kalian bisa tonton videonya, kemudian kerjakan tugasnya. Itu ya. Karena itu nanti jadi nilai tugas selama daring yang nanti itu untuk nilai kalian di rapot selain nilai tes ujian yang kalian harus kerjakan. Jadi penilaian saya ada 2, selain dari tes yang kalian kerjakan dan dari tugas-tugas. Nah, nanti kalau tugas-tugas itu dikerjakan di akhir ya boleh juga kalian kerjakan di terakhir, boleh. Yang penting kalau gurunya saya itu fleksibel saja. Yang penting tugas kalian kerjakan. Mau dikerjakan sekarang semua selesai ya boleh. Mau di akhir semester besok ya boleh. Silahkan. Nah, tinggal kalian mengatur waktu kalian. Kalau saya sih saran saya jangan mepet-mepet, karena kalau bisa dikerjakan sekarang, besok-besok itu tinggal santai gitu kan. Daripada terakhir-terakhir harus nyusu-nyusu, tugas tidak terselesaikan. Itu ya. Ini saya lihat di kelas, tadi saya baru ngasih nilai di TKJ berapa ini? Bentar. Oh, berarti saya tadi ngasih nilai di TKJ 1. Beberapa anak sudah saya nilai, kayak ini. Itu kasih berapa ya ini ya? Bonggo, Diendra itu kasih berapa? TKJ 2, Pak. Oh, TKJ 2. Berarti tadi yang saya lihat di TKJ 2. Nah, ini beberapa anak yang sudah mengumpulkan, saya bisa kasih nilai. Ini tadi saya baru buka nilai Google Classroom-nya, baru saya kasih nilai. Nah, untuk yang belum mengumpulkan, tolong untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Tugas yang pertama dan yang kedua itu sudah saya siapkan sih. Gitu ya, kurang lebih itu. Terus saya juga minta masukan dari kalian, kira-kira ada kesulitan apa, khususnya di mata pelajaran TKJ, kalian ada kesulitan apa? Mungkin ada guru yang nggak pernah ngasih tugas sama sekali, atau ada kesulitan tugasnya terlalu berat, silahkan disampaikan di sini biar saya tahu kesulitan kalian apa. Silahkan, saya harap pertemuan kayak gini lewat web meeting kayak gini bisa paling enggak saya tahu kesulitan di siswa kayak apa. Nanti biar
kita cari solusinya bersama-sama. Silahkan, ada yang mau bertanya? Situasi pembelajaran dari rumah kayak gini itu yang terpenting kalian aktif, terus tugasnya apa dikerjakan. Yang penting ngumpulin tugas, ada tugas dikerjakan terus dikumpulkan. Jangan sampai tugas itu nggak dikumpulkan, karena saya pribadi menilainya dari situ. Kalian pembelajaran saya nilai dari situ. Aktivitas kalian belajar saya lihat dari tugasnya. Karena saya nggak mungkin mantau terus kan. Nah, makanya saya lihat dari tugas. Oh, misalnya siapa? Vicky atau siapa? Ica, oh sudah mengumpulkan tugas. Oh ya udah, saya anggap berarti dia ada aktivitas belajar. Entah itu tugasnya kopas dari temannya atau ngambil dari internet, saya belum sejauh itu nggak memperdulikan itu. Yang penting ada tugas yang dikumpulkan. Gitu ya. Silakan, ada pertanyaan enggak? Tentang Nggak ada, Pak. tentang apa sembarang? Berarti tidak ada kesulitan ya? Mungkin ada yang masuk TKJ masih bingung. Silakan ditanyakan. Atau mau sharing apa, pengalaman apa? Mumpung masih awal. Kemarin beberapa ada siswa yang memang kita harus karena memang bermasalah, itu di TKJ 2, mungkin kalian sudah pada tahu ya, di 10 TKJ 2 itu Fadli kayaknya. Fadli itu memang, ya karena kita belum pernah ketemu, kondisinya masih kayak gini, nah ternyata dia ada kesulitan, tidak bisa mengikuti, karena tugas-tugas nggak bisa terkumpul, nah kan jadi masalah. Jadi guru mengasih nilai kan susah, padahal tugas itu cuma harusnya kalian bisa lah, yang lain bisa, masa siapa itu, Fadli itu kemarin nggak bisa. Nah akhirnya kan nanti timbul masalah, karena ini belum tahu kita sampai kapan. Nah jangan sampai kayak gitu ya, tiba-tiba dia nggak mau menyampaikan kesulitannya apa, tapi nggak mengumpulkan tugas juga. Nah, kalau dikomunikasikan dengan baik, tentunya guru itu akan memberikan solusi-solusi. Itu ya, termasuk kalian yang hari ini gabung di web meeting, yang sering gabung, setiap kali saya buat pertemuan kayak gini, saya record. Artinya saya punya bukti siswa siapa saja yang aktif, saya ada datanya. Jadi nanti paling enggak, karena kita nggak bisa tatap muka langsung lewat kayak gini, besok saat saya ada input nilai dan lain-lain, oh si Pandu, Artika gitu ya, Ica sering aktif walaupun cuma ikut web meeting, saya bisa ngasih tambahan nilai dan lain-lain. Itu ya. Ada pertanyaan enggak ini? Kira-kira masuk sekolahnya kapan, Pak? Oh ya, untuk menjawab itu, kira-kira kapan itu juga saya belum bisa menjawab, karena memang ini masih situasi yang kalau dari surat edaran ini sih masih belum ada kapannya, keputusannya kapan itu belum ada. Tapi yang di sini sih ini ya, berkenaan dengan penyebaran virus COVID yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan langkah
responsif yang mengutamakan keselamatan, kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Nah, artinya dari kata-kata ini pun memang kita masih harus memikirkan tentang keselamatan gitu ya, kesehatan lahir batin siswa-siswa, gurunya. Nah, yang jelas kapannya itu saya nggak bisa jawab. Saya berharap sih kalau pendidikan kayak gini juga repot, tapi ya harus kita lalui. Repotnya untuk materi-materi yang praktik itu nanti kita kesulitan. Harus ada alat kan, kayak contohnya di mata pelajaran komputer jaringan dasar itu nanti ada materi tentang perakitan komputer. Nah, gimana kita bisa ngerakit kalau kita nggak tatap muka langsung? Nah, di laboratorium kita itu sudah ada komputer-komputer yang memang digunakan untuk perakitan. Nah, tapi kan gimana caranya? Kalau siswanya nggak ada di sini kan kita nggak bisa praktek. Kalau mau masuk juga masih belum ada instruksi, belum boleh. Gitu ya. Kapannya saya sendiri belum bisa menjawab. Tapi mudah-mudahan ini dengan adanya kemarin vaksin, mudah-mudahan segera nanti ada kabar baik, kita bisa kembali normal lagi lah setidaknya, walaupun masih dengan protokol kesehatan. Itu ya. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain enggak? Enggak ada? Halo? Kayaknya nggak ada, Pak. Sudah ya, kalau nggak ada paling yang saya sampaikan itu pagi ini saya dapat surat itu, saya harap kalian tugas-tugasnya kalau bisa diselesaikan biar nggak ada tanggungan di nanti akhir semester. Karena sebentar lagi mungkin Maret atau itu ada UTS gitu ya. Terus setelah UTS kalian nyiapkan lagi untuk kenaikan kelas. Nggak kerasa ya, kalian kelas 10 sudah masuk semester 2, belajar dari rumah terus. Mudah-mudahan yang terpenting aktivitas kalian belajar itu punya pengalaman belajar, jadi dapat informasi, dapat pengetahuan baru, walaupun lewat kegiatan-kegiatan semacam ini. Itu ya, saya gimana? Praktek, Pak. Gimana, Vicky? Kurang praktek, Pak. Ya, betul. Yang jelas kurang praktek. Pasti itu. Nah, saya juga bingung. Kemarin untuk yang bisa dibuat simulasinya, saya buat simulasinya. Tapi kan kayak misalnya di komputer jaringan dasar itu nanti ada instalasi sistem operasi. Kalian nginstal OS di komputer, di laptop, di PC gitu. Ada nanti tuh kegiatannya, pembelajarannya ada itu. Tapi kalau di rumah itu kan alat dan bahannya juga terbatas. Kemarin untuk yang anak-anak punya laptop, punya komputer sendiri di rumah, sudah saya buatkan video, nanti bisa pakai VirtualBox, jadi install software untuk latihan instalasi sistem operasinya, baru saya siapkan softwarenya itu untuk nanti praktikumnya. Tapi kan kembali lagi, ada siswa yang punya laptop dan ada yang enggak. Makanya itu juga jadi kendala untuk praktikumnya kita. Tapi untuk siswa yang punya ya nanti ikuti aja latihan tutorial yang saya kasihkan. Kalau Ya, yang nggak punya nonton aja dulu. Besok kalau sudah bisa praktek kita praktek. Gitu ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Saya cukupkan saja ya. Ada pertanyaan tidak terakhir?
Ica, gimana, Cak? Ica biasanya banyak pertanyaan enggak? Gimana, Cak? Suaranya putus-putus gitu, Sama. Apa, teman yang lain ada yang dengar? Enggak, Pak. Gimana, Cak? Kalau lewat suara nggak jelas, diketik aja di chatnya, Cak. Yang lain kalau ada pertanyaan mungkin mau ngomong malu atau apa, bisa lewat fitur chatnya ya. Ada pertanyaan nggak? Pak, kalau misal kelas 11 kan magang, terus ilmu prakteknya kurang gimana, Pak? Kan jadi Oh. susah gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Saya jawab ya. Nanti memang di kelas 11 itu ada program khusus, makanya yang beda dari SMA dan SMK itu nanti di SMK itu ada program magang. Nah, magang itu kalian nanti diterjunkan ke industri, ke tempat magang. Nah, nggak perlu khawatir, karena kalian itu statusnya masih siswa, bukan pekerja gitu ya. Kalau namanya siswa, namanya murid, itu pasti banyak kurangnya. Namanya aja kalian masih belajar gitu ya, pelajar gitu ya. Artinya nanti kalau di tempat magang nggak bisa gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Itu tujuannya itu. Malah kalian kalau ke tempat magang bisa, ya nggak belajar nanti. Malah nanti kerja aja gitu ya. Makanya jangan khawatir kalau Pak saya itu belum bisa apa-apa. Nggak apa-apa, magang itu yang semula nggak bisa nanti setelah magang kalian jadi ngerti. Gitu. Jadi banyak kok kakak kelas kalian itu yang magang semula nggak ngerti, akhirnya setelah magang itu malah ngerti karena di sana langsung praktek, langsung megang masalah gitu ya, jadi langsung dapat pengalaman belajar real langsung gitu. Itu ya Sulistia ya. Iya, Pak. Jadi nggak usah khawatir, wah ini karena ya memang kondisi kita masih kayak gini, makanya penuh permakluman. Gitu. Nah, prinsipnya magang kayak itu tadi, kita belajar di sana. Nanti kalau Kak Sulistia sudah bisa, nggak usah magang, ngelamar aja jadi pekerja di sana karena sudah bisa kan. Nah, tujuannya magang itu untuk kita yang belum bisa agar mempelajari apa yang di sana itu bisa kita pakai untuk bekal besok setelah lulus dari sekolah. Gitu ya. Bagus itu pertanyaan Sulistia, sudah mikir sampai magang. Yang lain juga perlu mikir jauh ya. Kira-kira nanti mau magang di mana? Saya itu passionnya ke mana? Pengen melajari IT, jaringan, itu banyak bidangnya. Mau kemana? Ke software, ke hardware, atau ke apa? Nah, itu mulai kalian cari arahnya kemana. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Harus ini pentingnya sharing kayak gitu biar kita tahu. Ternyata Sulistia sudah mikir tentang magang, ya bagus. Nanti kira-kira Sulistia pengen magang di mana? Nggak tahu, Pak. Belum tahu ya? Iya, belum tahu. Ya. Sama, Nanti, Pak. iya masih belum tahu semua ya karena masih kelas 10. Itu nanti kewajiban kalian mikir mau magang di mana itu kelas 11 sebenarnya. Tapi boleh kalau dimulai sekarang rasan-rasan gitu ya. Mau magang di mana? Kalau TKJ sih kakak kelas kalian kemarin ada beberapa tempat industri yang bisa dipakai. Nanti saya carikan datanya ya. Kemarin Pak Alif yang
Coba saya share screen dulu. Saya share screen. Kemarin yang nulis kelas 11 ya, Pak? Berarti kalian angkatan 11, berarti angkatan 10. Semoga angkatan 10 Pak Alif. Bentar. Saya share screen. Nih ya, kemarin beberapa, ini yang terakhir. Yang ini yang kakak kelas kalian kelas 11, yang magang itu ada di Politeknik Ilmu Pelayaran, PIP. Di universitas ada, di Dinas Perdagangan ada, Pengadilan Tinggi ada, di Telkom, di toko komputer juga ada, di Polda, Dinas Kearsipan, Dinas Kominfo. Nah, kalau dilihat dari sini itu, kakak kelas kalian ada yang magang di universitas ada, Politeknik juga masuknya di universitas lah. Terus di dinas di pemerintahan juga ada, di CV, di Telkom ada. Nah, kalau dilihat dari sini, artinya itu sebenarnya TKJ ya umum sih. Sebenarnya banyak sih yang di bidang-bidang komputer. Sekarang itu kan hampir semua perusahaan, tempat apapun itu kan ada IT-nya ya. Jadi kalian nanti tinggal sebenarnya bisa masuk kemana aja, karena semua sekarang itu serba ada IT-nya. Jadi bisa masuk kemana aja. Nah, nanti tinggal kemana, Kak? Misalnya di Telkom ini ya, di Telkom Singotoro, berarti kan nanti IT-nya ini IT yang ke perusahaan ISP, ke bisnis jaringan internet service provider ya. Nah, berarti nanti mungkin di sana akan spesifik ke bidang jaringannya, gitu ya. Mungkin yang di universitas ini, Universitas AMNI, itu karena di sana lembaga pendidikan, di sana itu ada lab-labnya, lab-lab komputer, lab-lab simulasi kapal, itu yang juga ada jaringannya, ada IT-nya, ada komputer-komputernya. Mungkin yang di universitas ini nanti akan ke arah ini, IT support. IT support itu apa ya penjelasannya ya, kita setting aja. IT support. Nah, IT support itu ya jenis pekerjaan di bidang IT yang tanggung jawabnya dalam pengembangan sistem jaringan, peningkatan evaluasi terhadap komputer ya. Nanti mungkin kalau ada komputer yang kendala, nah nanti kerjanya ya komputer yang bermasalah itu diperbaiki. Biasanya kalau di universitas, di perusahaan itu ada istilahnya IT support. Itu tugasnya ya bagaimana agar penggunaan komputer IT yang ada di perusahaan atau di tempat itu bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Paling enggak itu tadi. Referensinya ini yang baru magang, anak-anaknya itu. Ada di universitas, di lembaga pendidikan ada, di perusahaan IT ada, di toko komputer juga ada, di dinas-dinas pemerintahan juga ada, di dinas koperasi, di dinas arsip, di Polda itu juga ada ya. Gitu. Ada pertanyaan enggak tentang magang? Itu yang tadi list daftar yang kakak kelas kalian sekarang yang magang. Enggak apa-apa, nanti juga kalau belum bisa gimana Pak? Enggak apa-apa, nanti juga diajari. Kalau kayak contohnya di AMNI, di Universitas AMNI itu kebetulan saya pembimbingnya, itu juga di sana
anak-anak yang nggak bisa juga diajari. Bahkan ada yang belum pernah bongkar komputer juga, di sana juga nanti diajari. Malah langsung praktek. Kayak misalnya ada komputer yang rusak, troubleshooting-nya gimana, biar komputer itu bisa nyala lagi. Nanti di sana langsung praktikum. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak bisa gimana ya, nanti belajar. Yang penting kalian ada kemauan mau belajar. Di sana nanti magang jangan cuma diem aja. Harus aktif tanya, kalau nggak bisa tanya, kalau nggak bisa searching, ayo ingin tahu, aku ingin tahu gimana ini caranya, itu yang terpenting. Ada pertanyaan lagi? Magangnya biasanya berapa bulan, Pak? Kalau yang ini 4 bulan. Kebijakan magang itu berubah-berubah, tapi biasanya sebelum magang nanti ada rapat dari jurusan, dari humas, dari sekolah lah intinya untuk menentukan magangnya itu berapa bulan, modelnya gimana. Untuk yang tahun ini 4 bulan. Nanti selesai magang bulan apa Pak Lip? Apa? Selesai magang anak-anak ini bulan apa? Mei ya? 4 bulan. Mei. Berarti masuk kemarin Januari mulai nih. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Benar. Ya, itu. Sekitar 4 bulan. Nanti kalau besok kalian mau rencana magang itu diperhatikan juga masalah ini ya. Aksesnya. Aksesnya itu artinya dari rumah jauh nggak, mudah diakses apa enggak. Itu kadang kemarin yang ada masalah itu setelah magang, karena 4 bulan itu kan ya bisa dirasa cepat, bisa dirasa lama. Nah, ada anak yang kadang setelah magang 4 bulan, baru berapa bulan ngeluh, Pak, ini magangnya nggak enak, jauh. Nah, dulu kok milih di situ gitu. Nah, itu perlu kalian nanti pertimbangkan. Magang itu nanti berkelompok, biasanya 4 anak maksimal, minimal 2 anak berkelompok. Nah, cari kelompok yang kalian rasa enak. Nanti milih sendiri sih, terserah sama kelompoknya. Temennya juga milih sendiri. Karena wes SMK masuk dipilih-pilih kayak playgroup gitu ya. Kalian bebas milih sendiri. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Ica mau tanya? Siapa lagi? Agung? Pandu? Tadi yang tanya Sulistia sama Vicky, yang lain? Tiara? Siapa lagi yang join ini? Agung, Alvara Galuh, ada yang tanya? Kevin? Gimana Alvara Galuh? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada, Pak. Lancar ya? Aman PJJ-nya ya, tugas-tugasnya? Nggak ada masalah ya? Ada kesulitan apa? Nggak ada Iya, ya ini? Pak. Oke, udah ya? Nggak ada masalah, nggak ada kesulitan, nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, ya saya kira cukup. Nanti mungkin untuk sharing-sharing lagi bisa kapan lain waktu. Kalau dirasa ada perlu saya share infonya, ya saya share. Ada pertanyaan silahkan tanya ke siapapun, guru TKJ silahkan. Di grup juga boleh. Japri boleh silahkan. Selama saya bisa bantu jawab, saya bantu jawab. Itu ya, cukup ya saya kira kalau nggak ada pertanyaan. Terima kasih yang sudah bergabung di web meeting hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya dari rumah.
terus tingkatkan ini pengetahuan dan kompetensi kalian. Fokus kalau memang passionnya ke IT, silahkan perdalam di bidang IT. Kalau mungkin ada yang suka di desain atau di mana, terserah passionnya apa, kejar. Terus tingkatkan kompetensinya, gitu ya. Saya kira cukup ya anak-anak ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya akhiri. Sampai ketemu di selanjutnya ya, kegiatan-kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.